Taib. Wadzalika kadzalik. Fa ammal ahmak, adapun orang yang bodoh, wa man la aglalah, dan orang yang tidak punya akal waras, faqad yasdari, kadang-kadang dia senang tanpa itu semuanya. Walidzalik, karena itu dikatakan gila istaraha man la aglalah. Yang bisa senang di atas dunia ini orang nggak punya akal. Tak kasih gambaran ya. Tidurnya orang yang berakal sama orang yang gila, enak mana? Di trotoar tuh, ini kadang-kadang ruang AC tidak bisa tidur, mikir itu, mikir ini. Karena itu kalau kepingin Anda itu tenang di atas dunia, gendengo. Kalau tidak, mana mungkin saudara. Kalau Anda menjadi orang beriman, Anda berpikir, ya Allah, kalau hari ini hari terakhir bagiku, aku mati hari ini, apa amalku? Padahal aku belum bertobat daripada dosaku. Astaghfirullahaladzim. Itu. Apa yang aku tinggalkan untuk anakku daripada tarbiyah, udah aku wasiat apa enggak? Bagaimana? Terus begitu orang beriman. Karena itu kebahagiaannya nggak bisa begitu. Nggak terbatas dalam kebahagiaan sementara orang beriman itu. Kenapa? Berpikir tentang akhiratnya, berpikir tentang agamanya, berpikir tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis Nabi pernah berkata begini, ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, walaha yajma'u man la aglalah. Dunia itu tempat orang yang nggak punya tempat. Dunia itu harta orang yang nggak punya harta. Paham nggak nih masanya? Maksudnya, Anda merasa punya rumah ya sekarang ya? Anda pernah merasa punya rumah? Itu bukan rumah kamu. Satu saat akan menjadi rumah orang lain. Kalau kamu mati, rumah orang lain tuh. Anda punya harta ya? Wah, ada 200 juta, ada 300 juta, ada 400 juta, ada 1 miliar, ada 1 T. Kalau kamu mati, harta orang lain, kamu nggak punya harta, kamu nggak punya rumah. Ini rumahnya orang yang nggak punya rumah. Kenapa? Hakikatnya bentar lagi dia nggak ada rumahnya, kuburan tempatnya. Nggak punya harta milik orang lain, seripis pun nggak akan bawa dia. Karena itu yang ngumpul-ngumpulkan dunia terus, dunianya ditumpul, rumahnya dibangun lagi, bangun lagi. Wala yajma'u man la aglalah. Karena itu yang nggak punya akal yang hanya ngumpulkan dunia. Kenapa? Long bukan miliknya dia kumpul-kumpulkan. Long bukan tempatnya dia bangun-bangun terus. Yang bisa senang di atas dunia orang nggak punya akal. Waqad asyara al-Mutanabbi ila ma yagrub min hadzal ma'na. Mutanabbi pernah berkata dalam syairnya begini, tasful hayatu li jahilin aw ghafilin amma madamina wa ma yatawagga'u. Dunia ini akan bisa menjadi nikmat, tapi bukan orang berakal, bagi orang yang bodoh atau orang yang lupa. Bodoh lupa dari apa? Amma madha minha wa ma yatawagga'u. Bodoh daripada yang sudah berlalu, tidak dia mengambil pelajaran yang berlalu. Saya mau tanya, mungkin ada yang umurnya 70, ingat nggak bagaimana orang yang kaya di zaman dahulu 50 tahun yang lalu? Kemana mereka? Mati loh. Mikir, ternyata yang kaya juga mati ya. Hartanya sekarang kacar-kacir, anaknya kadang-kadang udah tukaran. Mana itu semuanya? Kalau mau berpikir yang sebelumnya, loh, bagi lagi sebelumnya. Fir'aun bagaimana? Mana istananya? Namrud mana istananya? Bahkan Nabi Sulaiman mana istananya? Yang ceritanya hebat-hebat itu semuanya. Gak ada semuanya. Kemana itu semuanya? Dunia itu akan menjadi senang, bahagia bagi orang yang lupa daripada
kejadian yang telah berlalu. Kemudian orang-orang yang kaya yang terhormat, dulu jadi raja, dulu jadi presiden, dulu jadi menteri, mana sekarang? Bongkar itu kuburannya, tulang belulang semuanya. Berpikir daripada yang sudah berlalu. Wa may yutawagga'u, dunia ini menjadi bahagia bagi orang yang bodoh atau lupa daripada yang akan terjadi. Kamu tak lagi mati. Masa nggak tahu kalau diri ente ini calon mayit? Kalau orang itu berpikir entar lagi mati, nggak bisa nikmat Pak hidup di atas dunia. Entar lagi dihisap, nggak bisa nikmat dia itu mengumpulkan harta. Entar lagi ditimbang amalnya, nggak bisa nikmat dia banyak tidur dan malas beribadah. Karena itu dunia ini akan bisa nikmat kalau orang bodoh dan orang yang lupa daripada yang sudah berlalu dan yang akan datang. Sampai dikatakan, lau alimasyatu madza tasiru lama akaltum minha saminan. Kalau seandainya kambing itu tahu dirinya bentar lagi jadi sate, jadi gulai, dicincang sama orang, nggak ada yang bisa merasakan dagingnya kambing. Belungan tok itu. Kenapa? Ndak wis percuma aku gemuk. Kenapa? Ngenakno manusia, aku akan disembelih, aku akan dibakar. Kita ini lebih daripada kambing, saudara. Saudara kita sudah berapa yang mendahului kita? Teman kita sudah berapa yang sudah lewat daripada dunia ini? Nggak pernah berpikir, ya kita beli buntut aja. Pantasnya kita ini jadi hewan, bukan jadi manusia. Waliman yughalitu fil haqa'iqi nafsahu wa yasumaha talabal muhali fatatma'u. Dunia ini bisa menjadi bahagia bagi orang yang keliru mengajak dirinya memahami hakikat dunia, keliru memahami dirinya untuk memahami hakikat dunia. Hakikat dunia ini apa? Fana. Hakikat dunia ini nggak ada. Hakikat dunia ini hina, tidak berharga. Makan makanan yang paling nikmat, saudara. Besok jadi apa? Basin, saudara. Pakai baju yang paling bagus, saudara. 10 tahun lagi apa? Gombal, saudara. Beli mobil yang paling mahal, saudara. 100 tahun lagi apa? Rombeng, saudara. Bangun rumah yang mewah, saudara. 200 tahun lagi apa? Jadi bongkaran, saudara. Orang kalau nggak tahu hakikatnya dunia, keliru memahami tentang hakikatnya dunia, baru bisa seneng dia. Baru dia seneng. Bagus ini, warnanya bagus. 10 tahun mangka. Bagus, cantik, luar biasa. 30 tahun dower semuanya. Karena itu dunia ini akan menjadi senang, menyenangkan kalau memang orang yang nggak tahu dengan hakikatnya dunia. Wa yasumaha talabal muhal yukallifaha. Kalau sudah nggak tahu hakikatnya dunia, memaksa dirinya untuk mencari kesenangan dunia, tapi itu muhal, satu hal yang mustahil. Fatatma'u, akhirnya ambisi dirinya, bagaimana bahagia. Dipikir kalau udah jadi orang terhormat, kalau jadi orang N1, R1, kalau perlu D1, dunia 1, nomor 1 satunya, dianggap itu adalah paling nikmat. Padahal entar lagi dia diprotes sana sini, dituntut sana sini, pusing terus. Kalau dia itu kaya, baru dia akan menjadi terhormat. Padahal mana orang kaya yang bisa menikmati, saudara, kekayaannya? Mana? Anda lihat sekarang ini, yang ada di masjid, pas-pasan kabeh. Anda bisa nikmat, bisa majlis ada di sini. Yang kaya, bingung, nggak bisa. Bingung, ditelepon sedikit ada urusan, waduh, kacar-kacir semuanya, nggak bisa tenang kehidupannya.
Justru yang gini enak. Sendalnya japit, gak pernah diincer sama pencuri. Sepeda motor gak punya, gak pernah khawatir akan dicuri. Wah, itu nikmat Anda ini. Enak, tidur gak kepikiran apa-apa. Rumahnya gak dikunci, kenapa? Gak ada apa-apa nih, kloso, beda bisa. Karena itu yang bisa menjadi senang itu dunia bagi orang yang lupa dari ini, lupa daripada yang sudah berlalu dan yang akan datang tentang akibat, dan dia salah memahami hakikat dunia, akhirnya memaksa dirinya untuk berambisi dalam urusan dunia. Wa qala aidan, Mutanabi juga berkata begini,